Salve saudara-saudari. Pidato Presiden panjang lebar sudah disampaikan, dan katanya aspirasi murni rakyat harus dihormati. Katanya juga dialog akan dibuka. Tapi mari kita lihat lebih jernih di mana letak kebenaran dalam pidato tersebut. Yang pertama, ada bahaya reduksi. Presiden menekankan bahwa aksi yang anarkis harus ditindak. Itu benar, hukum ada untuk menjaga ketertiban. Tetapi di situ bahaya mengindai, ya, ketika rakyat berteriak karena perut lapar, lalu suara mereka direduksi jadi sekedar ancaman stabilitas. Itu pengkhianatan, ya. Itu pengkhianatan terhadap realitas. Tidak ada asap tanpa api, tidak ada massa yang turun ke jalan tanpa luka yang nyata, ya. Yang kedua, ada ketegasan yang bisu. Beliau berkata aparat akan menindak tegas, tetapi bagaimana dengan aparat yang salah tindak? Janji proses transparan kedengarannya indah, tapi sejarah kita penuh dengan kasus di mana transparansi berakhir jadi kamuflase. Hukum jangan hanya tegas ke bawah dan tumpul ke atas. Kalau presiden sungguh cinta kebenaran, dia harus berani bicara. Jika aparat bersalah, dia harus dihukum setara dengan rakyat yang bersalah. Itu namanya adil, ya. Yang ketiga, soal martabat manusia, ya. Presiden memanggil kita semua ini saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ini bagus, tapi di menit berikutnya rakyat hanya dianggap massa yang harus tenang dan percaya pemerintah. Padahal martabat manusia tidak berhenti pada ketaatan. Rakyat bukan anak kecil yang disuruh patuh. Rakyat adalah pribadi yang punya akal budi, yang haknya adalah didengar dengan serius. Kalau pemerintah hanya menuntut percaya tanpa menunjukkan keadilan, itu bukan persaudaraan, itu paternalistik namanya, ya. Nah, saudara-saudari, poin berikutnya dalam pidato Presiden Prabowo adalah bahwa realitas itu lebih keras dari retorika. Pidato boleh panjang disertai salam dari berbagai agama dan filsafat hidup, tapi realitas lebih keras dari retorika. Kalau ketidakadilan dibiarkan, maka rakyat akan terus bersuara, dan suara itu tidak bisa dibungkam dengan jargon jangan anarkis. Yang harus dihapus bukan hanya kerusuhan di jalan, tetapi juga kerusakan dalam struktur kekuasaan, ya. Ini yang kadang-kadang tidak diadres, ya. Nah, sebagai seorang yang cinta kebenaran, saya hanya bisa berkata, iya, kekerasan harus ditolak, tetapi lebih dahulu ketidakadilan yang melahirkan kekerasan itu harus dibongkar. Presiden bukan sekedar juru bicara ketertiban, dia seharusnya jadi juru bicara keadilan. Tanpa keadilan, pidato seperti ini hanya jadi pengantar berita, bukan pengantar perubahan. Dan kebenaran tidak hidup di kertas pernyataan, dia hidup di tindakan nyata, berpihak pada rakyat kecil, membela martabat manusia, menegakkan hukum dengan imbang, ya. Salam saudara sebangsa dan setanah air.